Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini gue akan membahas salah satu karakter dari Kumo Desuga Nanika lagi yang juga berada di pihak Kumoko Sophia dan Ariel, yaitu Urat atau Kyoya Sasajima kalau nama dia di kehidupan sebelumnya. Sebelum memulai ke pembahasannya, gue ingetin dulu ke kalian kalau pembahasan ini akan mengandung banyak spoiler, jadi yang mau kena spoiler bisa close aja video ini. Oke, mari kita lanjut. Di kehidupan sebelumnya, Kyoya Sasajima dikenal sebagai pria yang cukup keras dan mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Dia sering menyelesaikan masalah dengan kekerasan asalkan dirinya memang benar. Makanya teman-temannya sering memanggil dia dengan sebutan ogre kecil karena memiliki postur tubuh yang lumayan pendek juga tapi mempunyai keberanian yang tinggi. Kyoya juga sahabat baik Sun dan Kanata atau Katia. Tapi di reinkarnasinya saat ini, Urat dengan sangat yakin berada di pihak Raja Iblis Ariel, Sophia, dan Kumoko, dan otomatis dia akan menjadi musuh Sun dan teman-temannya yang ada di wilayah manusia. Dan dia sangat tahu itu, tapi Urat sama sekali tidak ragu dengan keputusannya karena memang sudah berada di pihak yang tepat. Kenapa reinkarnator seperti Urat, Sophia, dan Kumoko sama sekali tidak ragu untuk menjadi musuh para reinkarnator yang lain, khususnya yang nantinya melindungi desa Elf? Jadi gini guys. Semua reinkarnator itu memiliki kesempatan untuk mendapat skill tabu dari sejak mereka dilahirkan ke dunia itu. Dan jika skill tabu mereka mencapai batas maksimal, maka semua informasi tentang keadaan dunia akan mereka ketahui bahkan sebelum sistem tercipta di dunia itu. Dan otomatis mereka akan mengetahui kebenaran yang ada di dunia dan bisa menilai mana pihak yang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilenyapkan. Dan Urat adalah salah satu orang yang sudah mengetahui kebenaran dunia, makanya dia sama sekali tidak ragu menjadi musuh sahabatnya. Karena memang semua reinkarnator yang ada di wilayah manusia melindungi pihak yang salah. Dan memang para reinkarnator yang lain belum mengetahui tentang kebenaran dunia karena skill tabu yang mereka miliki belum mencapai batas maksimal. Karena selama ini mereka tidak berusaha untuk mencari kebenarannya dan terlalu nyaman dengan kehidupan yang mereka miliki. Apalagi Oka selalu memperingatkan mereka untuk tidak menaikkan level skill mereka. Walaupun memang tidak mudah untuk menaikkan level skill tabu, cara tercepat untuk menaikkannya adalah dengan melakukan tindakan yang tidak wajar atau bisa dibilang kejam. Atau bisa juga dengan melakukan evolusi tertentu bagi mereka yang terlahir dalam wujud monster. Dan banyak metode lainnya untuk menaikkan level skill tabu. Intinya Sun dan teman-temannya terlalu naif untuk mencari tahu kebenarannya. Padahal Di sudah memberikan skill yang luar biasa, tinggal bagaimana cara mereka untuk menggunakannya. Ya walaupun gak bisa sepenuhnya disalahin juga si para reinkarnator yang terlahir dengan kehidupan yang nyaman. Bagi Kumoko, Sophia, dan Urat, hal tabu mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari mereka karena terlahir dengan kehidupan yang kejam. Sorry gue sering banget bandingin sama Sun dan teman-temannya dan seolah mengolok-olok mereka. Mungkin dari kalian ada yang ngefans sama mereka jadi gue minta maaf guys. Tapi nanti Sun mencapai level maksimal skill tabunya setelah dikasih beberapa penderitaan sama Kumoko dan dikacangin sama Sophia dan Urat. Kalian bisa lihat sendiri nanti di animenya seberapa putus asanya dia setelah mengetahui kebenarannya. Oke, back to topic. Awalnya Kyoya terlahir sebagai ras goblin di wilayah yang ada di pegunungan mistik dan menjalani kehidupannya dengan keluarga goblinnya sepenuh hati. Sebelum para manusia melakukan hal-hal yang sangat mengerikan padanya. Ras goblin adalah monster berakal lemah yang hidup di desa-desa dekat pegunungan mistik dan mereka hidup secara berkelompok. Mereka juga memiliki umur yang sangat pendek, sekitar 11-13 tahunan, tapi ada cara untuk memperpanjang umur mereka yaitu dengan berevolusi menjadi hobgoblin. Goblin adalah monster yang mempunyai akal namun tidak pintar seperti halnya manusia. Tapi goblin memiliki cara hidupnya sendiri daripada para monster yang cuma mengandalkan insting mereka. Seperti misalnya membagi tugas mereka dalam berburu dan tugas-tugas lainnya. Bahkan mereka selalu mengucapkan syukur dan doa setiap kali mendapat buruan atau jika para goblin banyak yang mati ketika berburu. Bisa dibilang mereka sangat kompak dalam bertahan hidup di wilayah yang cukup mengerikan untuk ukuran monster lemah seperti mereka. Kyoya sendiri saat itu sudah menerima kehidupannya sebagai ras goblin dan memilih untuk menjalaninya sepenuh hati. Bahkan dia merasa nyaman hidup di tengah keluarga goblin dan sangat menyayangi keluarganya khususnya adik-adik goblinnya dan sangat menghargai kakaknya. Lalu ketika sudah berumur 2 tahun dirinya berevolusi ke jenis hobgoblin dan memiliki skill unik weapon creation. Yaitu dia bisa menciptakan senjata dengan mengorbankan sedikit MP-nya. Senjata yang dia ciptakan bisa bermacam-macam dan tidak hanya pedang atau pisau. Hampir semua alat yang bisa digunakan untuk senjata Kyoya bisa menciptakannya.
Misalnya seperti cangkul dan benda tajam lainnya. Saat itu Kyoya juga memperoleh skill penamaan dan dia bisa meningkatkan statistik senjata yang dia ciptakan dengan cara menamainya. Keadaan desa goblinnya saat itu benar-benar terbantu karena Kyoya menciptakan banyak alat dan senjata untuk mereka gunakan berburu atau bertani. Karena selama ini para goblin selalu menggunakan alat-alat seadanya untuk berburu. Kyoya pun sangat senang karena bisa membuat rasnya menjadi lebih mudah dalam bertahan hidup. Dan itu bagi Kyoya sendiri sudah menjadi kebahagiaan sendiri guys. Karena saat itu dia sudah merasa nyaman dan tidak mengharapkan hal yang lebih dari itu. Dia sama sekali tidak masalah dilahirkan kembali sebagai ras goblin. Tapi akibat aktivitas goblin yang berubah drastis seperti cara berburu mereka menggunakan senjata kuat yang Kyoya buat akhirnya menarik perhatian para manusia lokal seperti para pemburu. Dan akhirnya para manusia mulai melakukan kekejaman terhadap desa goblin tapi sengaja membiarkan Kyoya hidup agar bisa terus menghasilkan senjata untuk para manusia itu. Karena senjata-senjata yang dibuat Kyoya mempunyai kualitas yang sangat bagus dan para pemburu memperbudak Kyoya agar bisa terus membuat senjata untuk mereka. Disinilah awal kemarahan Kyoya mulai memuncak karena desa goblin yang sangat dicintainya dibantai oleh para manusia. Bahkan Kyoya dipaksa untuk membunuh saudaranya sendiri dan memakan tubuhnya agar bisa berevolusi dan bisa membuat senjata yang lebih bagus. Padahal Kyoya sangat menyayangi adik-adiknya dan sudah berjanji akan melindunginya. Tapi sayangnya saat itu Kyoya tidak bisa melawan dan hanya dikendalikan oleh manusia bernama Bumiris. Akibat kejadian itu, akhirnya Kyoya mulai membangkitkan skill tabu dan kemarahan. Karena melakukan hal yang sangat keji dan terus menahan kemarahannya terhadap para manusia yang terus memperbudaknya. Perbudakan yang dilakukan pada Kyoya tidak hanya sebentar, dan setiap waktu dirinya terus dipaksa untuk menghasilkan senjata yang lebih bagus lagi, sambil terus diberi monster dan dipaksa untuk membunuhnya agar MP-nya tidak habis. Tapi skill yang dimiliki Kyoya juga terus meningkat hingga akhirnya skill weapon creation mencapai batas maksimal dan berubah menjadi wondrous weapon creation, yaitu dia memiliki kemampuan untuk memberikan efek pada senjata buatannya seperti efek guntur, api, atau elemen lainnya dan bahkan ledakan. Rasnya juga ikut berevolusi ke jenis saman dan mulai belajar memahami bahasa manusia dan berusaha mencari informasi dengan menguping pembicaraan manusia yang memperbudaknya. Selama bertahun-tahun, Kyoya mencari cara untuk bisa lepas dari perbudakan itu dan sangat ingin membalas dendam pada manusia bernama Bumiris. Hingga akhirnya dia mengetahui kalau kakak goblin yang sangat dihormatinya ternyata tidak hanya dibiarkan hidup oleh para manusia. Malahan selama ini raja-raja atau kakaknya sudah mengkhianatinya dan bekerja sama dengan para manusia yang sudah membantai desa goblin. Disinilah akhirnya kemarahan Kyoya mencapai puncaknya dan memperoleh skill dari seri 7 dosa besar yaitu Urat atau penguasa kemarahan. Akibat skill Urat, mantra yang digunakan untuk mengendalikan Kyoya selama ini bisa terlepas. Dan Kyoya yang sudah menahan kemarahannya selama bertahun-tahun akhirnya bisa membantai mereka semua dan juga kakaknya yang bernama Raja-Raja. Dia juga berevolusi ke jenis Ogre dan menamai dirinya dengan nama Urat, menggunakan kemampuan penamaannya agar statistiknya juga naik pesat. Mulai dari sini kerjaan dia cuma ngamuk-ngamuk dan ngamuk karena tidak punya pilihan lain selain mengandalkan skill Uratnya. Karena saat itu dia belum cukup kuat untuk menghadapi para pemburu kuat yang dikirim untuk membunuhnya. Apalagi jumlah mereka sangat banyak, jadi kalau sudah terdesak, Urat terpaksa mengaktifkan skillnya. Skill Urat adalah skill paling berbahaya di antara seri 7 dosa besar lain bagi penggunanya. Semakin sering pengguna mengaktifkan skill ini, maka pengguna tersebut akan dikuasai oleh kemarahannya dan kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Tapi memang kemampuan yang didapatkan sangatlah besar, yaitu saat Urat mengaktifkan skill ini, maka semua stat yang dimilikinya akan naik berkali-kali lipat. Di mode ngamuknya, Urat terus membantai para makhluk yang ditemuinya, entah itu manusia, monster, ataupun elf. Karena sebenarnya dia cuma berusaha melindungi dirinya sendiri karena para manusia terus mengirimkan para pemburu kuat untuk membunuhnya. Bahkan Kekaisaran Reksanan sampai mengirimkan 2 manusia terkuat, yaitu penyihir terkuat manusia Ronan dan pendekar pedang terkuat Rhaegar. Kalau nggak salah, Rhaegar adalah kakeknya Hugo dan mantan Raja Reksanan sebelumnya. Tapi karena dia adalah seorang pendekar pedang, jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dalam pertarungan. Urat sempat bertarung dengannya selama berhari-hari, tapi akhirnya Urat yang memenangkan pertarungan itu dan membunuh Rhaegar. Walaupun Rhaegar sama sekali tidak menyesal terbunuh dalam pertarungan itu. Malahan itu menjadi kebanggaannya sendiri karena selama pertarungan itu Urat meniru teknik berbedang Rhaegar menggunakan instingnya.
Dan Rhaegar sangat senang karena teknik berbedangnya dikuasai oleh makhluk kuat seperti urat dan digunakan untuk mengakhiri hidupnya. Jujur itu pertarungan yang lumayan epic guys. Bahkan sampai saat ini urat selalu menggunakan teknik berbedang yang dia pelajari selama bertarung dengan Rhaegar. Selama itu juga urat terus mengalami evolusi sampai ke jenis Oni atau bisa dibilang puncak dari evolusinya. Dan banyak lagi pertarungan yang sudah dilalui urat selama di mode ngamuknya. Salah satunya terlibat pertarungan dengan gerombolan Kumoko yang saat itu kebetulan sedang melintasi pegunungan mistik. Tapi cuma bertarung melawan Sophia Merah dan boneka Taratek milik Ariel, tidak dengan Arielnya. Dan Kumoko sendiri saat itu belum bisa menggunakan kekuatan dewanya. Tapi urat sempat dikalahkan dan terjatuh ke dalam jurang es yang sangat dalam. Jadi mereka memilih untuk meninggalkannya karena tidak berhasil mencarinya. Lalu setelah urat pulih kembali, dia terlibat pertarungan lagi dengan Ice Dragonia, salah satu naga tertua yang menjaga pegunungan mistik. Pegunungan mistik adalah wilayah yang memisahkan antara wilayah manusia dan wilayah iblis guys. Dan selama ini dijaga oleh Ice Dragonia dan para monster kuat lainnya. Mirip sama labirin elo besar tempat Kumoko dilahirkan. Karena kekuatannya juga wilayah itu menjadi pegunungan es yang sangat dingin. Tapi selama pertarungannya dengan urat, Nia diperintahkan oleh tuanya yaitu Dewa Gulia untuk tidak membunuh urat. Jadi Nia disuruh menghentikan urat tapi tidak boleh membunuhnya karena Di tidak mengizinkannya. Akhirnya Nia pun harus dibuat sekarat oleh urat, tapi mungkin beda ceritanya jika saat itu Nia bertarung dengan niat membunuh. Melihat Nia kesusahan, akhirnya Dewa Gulia meminta bantuan pada Kumoko karena jika Kumoko yang bertindak, pastinya Di tidak akan memberikan larangan apapun. Dan Gulia tidak punya pilihan lain karena tidak mungkin menentang perintah yang diberikan Di. Jadi dia menggunakan cara liciknya yaitu meminta bantuan pada Kumoko yang disukai oleh Di. Kumoko pun menyetujui permintaan Gulia, apalagi Sophia sangat ingin membalas perbuatan berat yang sudah melukai Merazopis. Jadi saat itu Sophia sempat bertarung dengan urat untuk yang kedua kalinya, namun kali ini Sophia sudah meningkatkan kemampuannya dan sangat yakin bisa mengalahkan urat di mode ngamuknya. Tapi saat Kumoko ikut membantunya, pertarungan pun berakhir dengan mudah. Karena saat itu Kumoko sudah bisa menggunakan sedikit kekuatan dewanya. Dia memindahkan urat ke atas dan menjatuhkannya dari ketinggian yang luar biasa, sampai membuat urat tak sadarkan diri. Mungkin kalau nggak di mode ngamuknya, urat bisa menggunakan skill spasial untuk menciptakan pijakan di udara. Setelah itu, Sophia menyegel skill urat agar nantinya urat bisa mengendalikan dirinya lagi. Karena saat itu bahkan mereka sempat berpikir kalau urat sudah rusak dan tidak tertolong lagi, soalnya sudah terlalu lama dikuasai oleh kemarahannya. Tapi untung saja Sophia memiliki skill Envy yang mampu menyegel skill dari seri 7 dosa besar lainnya. Setelah kejadian itu, Kumoko dan Sophia membawa urat ke wilayah iblis dan Raja Iblis Ariel sendiri mengizinkan urat untuk tinggal di sana selama yang dia mau. Bahkan dia tidak perlu lagi memikirkan makanan dan hal lainnya karena semuanya sudah disediakan oleh bawahan Ariel. Tapi urat sangat baik orangnya guys. Dia menawarkan dirinya untuk menjadi bawahan Ariel agar dia bisa membalas kebaikan yang sudah mereka berikan. Dan seiring berjalannya waktu, nantinya urat akan menjadi komandan pasukan iblis ke-8. Setelah melalui beberapa pertempuran bersama pasukan iblis. Sophia juga seringkali mengajaknya bertarung untuk latihan bersama atau malah cuma jadi pelampiasan Sophia sih. Karena di mode normalnya urat lebih lemah dari Sophia saat itu. Kecuali kalau urat pakai mode ngamuk baru Sophia lumayan kerepotan. Sedangkan pandangan urat pada Kumoko atau Shirouri, urat lumayan menghormatinya atau dia menganggapnya sebagai mentornya. Tapi sebagai lelaki dia mengakui kalau Shirouri sangat cantik walaupun dia cuma mengatakannya dalam hati, nggak berani ngomong langsung. Saat sudah menjadi bawahan Ariel, urat juga sempat ditemui oleh Oka. Pada saat para elf membantu pemberontakan di wilayah iblis. Dan Oka mengajaknya untuk berkumpul bersama teman-temannya di wilayah manusia. Karena Oka tahunya kalau Sophia dan urat telah diculik oleh Ariel. Tapi saat itu urat menegaskan kalau dirinya tidak dipaksa oleh siapapun. Dan sudah memutuskan atas keinginannya sendiri. Lalu menanyakan balik pada Oka, apakah Oka pantas menganggap dirinya benar? Karena saat itu sudah membantu para pemberontak dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah bersama pasukan elfnya. Malahan saat itu tangan Oka masih berlumuran darah setelah membunuh para iblis yang tidak bersalah. Oka sampai tidak bisa berkata apa-apa karena kenyataannya memang seperti itu. Namun saat Sophia datang, Oka langsung dibawa pergi oleh penjaga elfnya. Kalau tidak, mungkin Sophia akan langsung menghajarnya karena Sophia memiliki dendam pribadi terhadap ras elf.
Lalu seberapa kuatnya Wrath? Sangat kuat jika dibandingkan dengan para manusia terkuat lainnya. Bahkan dia sudah mengalahkan Rhaegar yang menjadi pendekar pedang terkuat manusia dan juga mengalahkan Es Dragonia. Walaupun pakai mode ngamuk atau mengaktifkan skill Wrath-nya. Tapi lama-kelamaan dia akan menjadi sekuat itu walaupun tanpa mengandalkan skill Wrath-nya. Dia juga seringkali mengandalkan kemampuan weapon creation-nya. Dan memiliki dua pedang andalan yaitu Thunder Katana Shiryu yang memiliki atribut guntur dan Flame Katana Shiryu yang memiliki atribut api. Dan juga ada Exploding Sword yaitu pedang yang mempunyai daya ledak tinggi dan Wrath bisa memunculkan banyak pedang ini menggunakan skill spasial atau dimensi ruangnya sendiri. Karena dia sudah menciptakan banyak sekali pedang seperti ini dan menyimpannya di dimensi sakunya. Jadi kalau suatu saat dia akan menyerang tinggal melemparnya dari ruang dimensinya sendiri. Simpelnya seperti bom tapi dalam bentuk pedang guys. Kalau kata Kumoko kemampuan itu mirip seperti kemampuannya Gilgamesh dari Fate series. Dan juga banyak kemampuan dasar lain seperti makhluk kuat lain pada umumnya. Untuk gambaran stat Wrath saat sudah bertemu Sophia dan Kumoko kira-kira seperti ini guys. Dan kalau mengaktifkan skill Wrath-nya kalau nggak salah akan dikalikan menjadi 3 kali lipat. Tapi dia masih cukup trauma untuk mengaktifkan skill Wrath-nya. Tapi nggak tahu sih kalau sudah menjadi komandan pasukan ke-8. Karena belum ditunjukin secara detail di light novelnya. Oh iya, di video sebelumnya gue kurang tepat saat nunjukin stat Sophia guys. Itu saat dirinya masih di wilayah iblis, jadi saat nanti Sophia bertemu reinkarnator lain, statnya sudah jauh melebihi itu. Begitu juga dengan Wrath, pastinya dia akan memiliki stat yang lebih tinggi dari ini. Karena mereka tinggal di wilayah iblis cukup lama, baru nantinya bertemu reinkarnator lain. Dan otomatis mereka akan terus bertambah kuat. Dan yang gue bahas di sini berdasarkan light novelnya, bukan web novelnya, karena ceritanya sedikit berbeda antara light novel dan web novel guys. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuroges.